Halo Slur, balik lagi dengan Bad Review. Kali ini saya akan meneruskan tentang anime Shinkan no Mi Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsai. Anime ini menceritakan tentang kisah Seiichi, seorang yang dibully oleh teman-teman sekelasnya, diabaikan hingga sendirian, hingga di kisah kerja kerasnya, sikap positif dan dirinya bertahan hidup di dunia baru ini. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yuk langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita terlihat Olika sedang diinterogasi oleh Lorna. Di sisi lain Seiichi dan Louis pun melihat Olika yang masih diinterogasi. Lorna yang tidak bisa membuka mulut Olika, seketika dirinya memakai cara andalannya. Dan ternyata cara Lorna adalah memberikan katsudon, sehingga membuat Seiichi pun kaget. Lorna pun mulai melakukan triknya. Dengan memamerkan makanan, Lorna pun mulai menggoda Olika. Tiba-tiba Seiichi yang marah pun datang dengan mendobrak pintunya. Seketika Louis menanyakan Lorna melakukan hal tersebut. Lorna pun menjawab jika Olika akan membuka suaranya. Louis yang mengetahuinya pun langsung menghukum Lorna yang tidak akan mendapatkan makan malam. Terlihat Seiichi pun melepaskan penutup Olika dan memberikan makanan. Setelah menyelesaikan makannya, terlihat Louis melihat item sihir yang dipakai Olika, yang dimana item tersebut tidak bisa menolak perintah orang yang memakaikannya. Ternyata Olika dikirim untuk mencelakai Rans. Seiichi yang melihatnya pun langsung menyuruh untuk melepaskannya. Tetapi Olika menjawab jika tidak bisa dilepaskan. Ketika Olika memaksa untuk melepaskannya, dirinya harus mengalami kesakitan. Scan berganti. Terlihat sang raja sangat kecewa yang tidak bisa membunuh Rans. Seketika sang raja menyuruh penyihir untuk mengakhiri hidup Olika. Di sisi lain terlihat Zakia sedang berlatih sambil memikirkan alasan dirinya mengayunkan pedangnya untuk kerajaan. Terlihat Zakia pun menemukan orang yang akan membunuh sang raja. Seketika sang pembunuh pun mencoba menjelaskan alasannya untuk membunuh sang raja. Jika alasannya untuk balas dendam, yang dimana dirinya kehilangan orang yang disayanginya karena dibunuh oleh pihak kerajaan karena merupakan bangsa iblis. Zakia pun terlihat sangat marah ketika dirinya disebut boneka, dan membuat pertarungan pun dimulai. Setelah melakukan pertarungan, sang pembunuh pun langsung pergi. Terlihat Zakia pun mulai merenungkan omongan sang pembunuh. Scan berganti. Terlihat Seiichi mencoba menghancurkan item yang dipakai Olika. Seketika Seiichi mengingat akan menggunakan sihir yang sama saat menyembuhkan Rans. Seiichi pun mulai menggunakan sihirnya, tetapi dirinya pun tidak membuahkan hasil. Akhirnya Seiichi pun membayangkan seorang presiden. Sehingga muncullah seorang presiden di depan Seiichi. Kini sihir Seiichi pun membuahkan hasil dan melepaskan Olika. Olika yang mendapatkan kebebasannya pun langsung menangis. Terlihat Olika pun menceritakan kepada Seiichi, yang dimana dirinya ditangkap dan dianiaya. Bahkan ibu Olika pun dibawa ke kamp penahanan.
Di sisi lain, anak dari ras binatang pun dilatih untuk menjadi mesin pembunuh. Setelah selesai latihan, hidup Olga pun bersama pembunuh lainnya untuk melayani keluarga kerajaan Kaiser. Olga yang sering membunuh pun dirinya sampai mendapatkan pengalaman dalam hal seni membunuh. Terlihat Olga yang sangat sedih dengan masa lalunya. Seketika Saichi pun mencoba menenangkan Olga. Jika pihak yang jahat adalah kekaisaran Kaiser, Saichi pun juga meyakinkan jika ras binatang dan manusia pada dasarnya sama. Akhirnya Olga pun dianggap sebagai adik oleh Saichi dan boleh tinggal bersamanya. Awalnya Olga pun menolak karena dirinya merupakan seorang pengkhianat dan akan dikejar oleh orang kekaisaran Kaiser. Seketika Saichi pun meyakinkan jika akan melindungi Olga serta meminta izin kepada Louis. Tanpa banyak waktu pun Louis tidak mempermasalahkannya karena Rance menyuruh untuk melindungi Olga. Scan berganti. Terlihat sang penyihir pun bersekongkol dengan iblis kambing. Dan ternyata mereka merencanakan untuk menyerang kerajaan Wimberg. Kembali di kerajaan, terlihat Saichi belajar untuk mengendalikan sihirnya. Bukan hanya Saichi saja, tetapi Saria dan Artoria pun melakukan pelatihannya. Tak berselang lama pun, datanglah Louis dan meminta untuk melindungi Rance, yang dimana Louis akan dikirim di perbatasan untuk membantu Black Paladin menghadapi para monster. Saichi pun terlihat tidak keberatan dengan permintaan Louis. Louis pun mulai berangkat dengan pasukannya, dan membuat film pun bersambung. Kisah Saichi pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode yang lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.